Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Bilangan, kitab keempat dan kitab kelima dari kitab Musa, dan kitab keempat dari Perjanjian Lama. Dan kita telah sampai ke pasal 11 dan 12. Dalam episode sebelumnya, kita berhenti di awal perjalanan dari bangsa itu. Awal perjalanan bangsa itu ada di pasal 10 dan 11. Inilah pembagian yang kedua dari kitab Bilangan. Hari ini kita akan melihat beberapa perhentian yang bangsa itu lewati dan kita akan menarik pelajaran-pelajaran darinya. Bukalah Alkitab Anda pada kitab Bilangan pasal yang ke-11 dan pasal yang ke-12. Tulislah catatan dan jika Anda punya pertanyaan, hubungilah kami dan dengan kasih karunia Tuhan kami akan berusaha menjawab pertanyaan Anda. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kami yang ada di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang Dr. Esam. Halo Saudara Ayat. Sebuah Tuhan kehormatan. memberkati Anda. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Dr. Esam, mohon beri saya sebuah ide tentang subjek-subjek dalam pasal 11 dan 12, pokok-pokok berita dari kedua pasal ini. Keduanya dimulai dan masalah-masalah dimulai dengan singkat. Dan manusia mulai tersingkap. Atau mereka mulai Sifat tersingkap. alami manusia mulai tersingkap. Pada awalnya kisah tentang Tabera, mereka bersungut-sungut pada Tuhan dan hal ini mengesalkan Tuhan. Itu bagian pertama. Lalu karena mereka mengeluh, orang-orang bajingan dari bangsa lainnya bergabung, mulai kerasukan nafsu rakus. Lalu muncullah hasil dari nafsu rakus ini, yaitu laporan aneh tentang apa yang ada di Mesir dan apa yang mereka lebih sukai ketimbang apa yang mereka nikmati lewat hadirat Tuhan di tengah mereka di padang gurun. Lalu Musa mulai merasa tidak senang. Dan ia juga mulai mengeluh pada Tuhan, akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya, sehingga kau berkata padaku, pangkulah dia seperti pengasuh. Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Cakapan aneh dimulai. Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Jadi Tuhan memberitakan pada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dan antara para tua-tua Israel 70 orang, lalu sebagian daya roh yang hingga padamu itu, akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Ia menugaskan 70 orang tua-tua Israel untuk membantu Musa. Ini ide umumnya. Setelah itu tentunya Tuhan menjawab dan mengirimkan burung puyuh. Namun selagi mereka masih makan burung puyuh dan mengunyahnya, Tuhan memukul bangsa itu dengan satu tulah yang sangat besar dan banyak yang mati di medan peperangan di Kibrot Ta'awa. Di pasal 12, Pasal dosa 12, Miriam dan Harun. Harun, khususnya Miriam. Jadi kami telah melihat kegagalan bangsa itu. Kegagalan Musa dan kegagalan Miriam dan Harun. Kegagalan itulah subjek para dari kedua pemimpin. pasal ini, Ya. kegagalan para pemimpin. Baik, saya akan membaca beberapa ayat di pasal 11, kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Jelas bahwa itu sebuah dosa yang telah membangkitkan murka Tuhan. Alkitab tidak beritahu apa yang mereka katakan, Benar. tetapi Tuhan mendengarnya. Dan murka Tuhan bangkit karena ia kudus, dan suatu api turun dari Tuhan dan ia menghanguskan mereka. Mohon komentar Anda, dosa yang ditujukan kepada Allah dari umat ini, pelajaran apa yang bisa kita petik daripadanya? Mereka sedang mengeluh dan Tuhan mendengar apapun macam keluhannya. Mungkin karena mereka tidak suka penjatahan di perkemahan, siapa, di mana. Mungkin sesuatu yang lain disebutkan dalam ayat 20 di sini. Di bagian terakhir dari ayat 20, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, Untuk apakah kita keluar? untuk apa kita keluar dari Mesir? Mungkin itu alasannya. Ini sebenarnya membangkitkan murka Tuhan dalam suatu cara yang menakutkan. Perasaan Tuhan bangkit, aku bawa kalian keluar untuk menghormatimu.
semua perlakuanku terhadapmu, lihat bagaimana aku membelah laut merah. Ketika mereka mulai mengeluh, Tuhan tidak suka. Dan Tuhan mendengarnya. Seakan mereka sedang mempersalahkan Allah bahwa apa yang telah terjadi itu jahat. Saya pikir itu sebabnya mengapa api dari Tuhan bangkit dari bagian ini. Oke, walau apa yang mereka katakan tidak disebutkan, namun Tuhan, walaupun saya tidak mengatakannya, telinga Tuhan mendengarnya dan matanya melihat serta mengamati. Motivasi saya tersingkap di hadapan Tuhan. Dan kejahatan baik yang di lidah ataupun di hati saya membangkitkan murka Tuhan. Benar Karena sekali, Ia ada Allah yang juga beberapa kudus. konsekuensinya. Kita akan melihat beberapa konsekuensinya sesudah ini. Baik, Jadi, ada sebuah dosa yang berkaitan dengan orang-orang bajingan dalam Benar ayat sekali. 4. Ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ketika teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Dan ia mulai menjelaskan tentang mana. Apa yang dikatakan oleh orang-orang dari berbagai bangsa ini? ini sangat aneh. Mengapa? Di sini, orang-orang dari berbagai bangsa kemasukan nafsu rakus. Jadi orang-orang Israel juga menangis kembali. Benar? Apa yang Mereka mereka menangis. sedang lakukan? Bayangkanlah perkemahan yang berisi 2 juta orang, setiap orang berdiri di depan pintu kemahnya menangis. Mengapa? Menginginkan daging. Mereka ingin daging. Ini aneh. Ini menunjukkan bahwa ketika orang dari berbagai bangsa itu kemasukan nafsu rakus. Itu membangkitkan perasaan-perasaan aneh di dalam orang-orang baik ketika mereka memanggil mereka. Ketika mereka mengeluh dan Tuhan dibuat kesal. Ini memberi kesempatan pada banyak orang dari berbagai bangsa itu untuk menyerah pada nafsu rakus. Lalu semuanya kembali mereka rasakan dan mereka semua menangis. Menangisi apa? Ini sangat serius. Ketika kita mengidamkan sesuatu dan kita pelihara sikap hati ini, hasil alaminya adalah bahwa rasa mana berubah. Oke, Dan penghargaan kita terhadap perkara-perkara dunia meningkat. ya. Penghargaan kita terhadap perkara-perkara dunia meningkat. Penghargaan kita terhadap perkara duniawi meningkat dan inilah yang terjadi pada mereka di sini. Mereka mengatakan hal negatif tentang mana dan mengatakan hal yang sangat baik terhadap dulu mereka makan di Mesir sekalipun dalam perbudakan dan penghinaan. Di sini mereka berkata, kami teringat, Anda teringat apa? Kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa. Apa mereka makan dengan gratis di Mesir? Lihatlah kedagingan saat kedagingan beroleh kesempatan dan menyatu dengan nafsu rakus orang banyak dari berbagai bangsa itu. Ini hasil alaminya. Lalu mereka menyebut banyak hal yang bahkan baunya tidak enak. Namun semua yang baunya tidak enak ini menjadi harum di hidung mereka. Baik. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang Allah berikan kepada mereka? Tentunya saya pikir Anda tahu, terlihat jelas di sini, tapi sekarang kita kurus kering tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Maka Alkitab berbicara tentang mana. Dan mengatakan di akhir ayat 8, rasanya seperti panganan yang digoreng. Anda ingat saat Allah memberi mereka mana di kitab Keluaran pasal 16? Rasanya seperti kue madu. Rasanya seperti rasa kue madu, benar? Di sini kata kue tidak disebut. Iya, Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Rasa kuenya seperti dibuat dengan madu, berubah menjadi minyak goreng. menjadi minyak goreng. Jadi ketika selera spiritual menurun, dan perkara-perkara dunia menjadi berharga di mata kita, rasa Kristus berubah di mata kita. Benar. Itu berubah dalam mulut kita dan gambarannya berubah di mata kita. Dan kita akan lihat nanti bahwa mana turun lagi ketika mereka berkata, ini roti yang tidak Benar. berharga. Dan ini adalah status alami dari manusia. Ya. Perkara dunia ditinggikan sementara rasa tentang Kristus memudar. Dan lebih banyak kita mengidam-idamkan makanan dunia dan hiburan dari dunia, semakin berkurang nilai Kristus di mata kita. Dan Itu kita benar. menolak Kristus ketika kita menolak Dia serta beralih kepada sumber-sumber lain atau Benar sumber-sumber sekali, air lain. itu benar. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 11 Musa berkata, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Umat itulah yang berdosa. Jadi apa maksudnya di sini? Silakan. Pada faktanya beban yang Musa tanggung terasa berat. Bebannya berat yaitu umat itu. Dan itulah yang ia ungkapkan sesudah itu. Karena setiap kali mereka mengeluh terhadap siapakah mereka Terhadap Terhadap Musa. Musa. Setiap kali ada problem kepada siapa mereka menghadap? Mereka menghadap Musa.
Musa sesungguhnya berada di hadapan tekanan ini dan di sini problemnya sedikit aneh. 2 juta orang ingin makan daging. Dari mana ia akan cari daging? Bahkan untuk 1 kali saja, dari mana ia dapatkan daging itu bagi mereka? Jadi Musa mulai mengingatkan Tuhan, jelaslah bahwa di sini Musa kelelahan. Dan patah semangat karena adanya stres secara emosional yang kuat dan besar. Jadi ia berkata pada Tuhan, mengapa Ya. engkau melakukan ini kepadaku? Engkau sudah membebankan kepadaku tanggung jawab atas suatu umat dengan karakteristik yang sangat aneh. Ya. Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu? Dan sikap Musa itu sangat aneh. 5 kali ia berkata dalam Keluaran 33, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Anda lihat ketika kita dipenuhi dengan tekanan-tekanan, kita lupa siapa Allah bagi kita. Ya. Dan itulah yang terjadi pada Musa di sini. Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah, dari manakah aku memperoleh energi untuk ini? Dari mana aku membawakan daging bagi mereka? Kini mereka punya problem, mereka ingin daging. Dari mana aku akan mendapat daging? Untuk diberikan kepada semua orang ini karena mereka menangis kepadaku. Ya. Dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Lalu sebenarnya, puncak kegagalan itu nampak pada akhirnya. Ini terlalu berat bagiku. Sudah selesai ia menyerah kalah. Dari ayat 14 di sini Musa sudah menyerah. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku jika engkau berlaku demikian kepadaku. Sebaiknya engkau membunuh aku saja jika aku mendapat kasih karunia di matamu supaya aku tidak harus melihat celakaku. Para pemimpin terpapar dengan kelelahan. Dan setiap orang yang memikul tanggung jawab dari Tuhan, kadang-kala terkena rasa putus asa, lelah dengan tekanan. Kapankah pemimpin akan merasa tertekan dan stres serta tidak dapat melihat sumber-sumber kekuatan dan pertolongan ilahi? Kita memiliki contoh dalam Alkitab yang bisa menguatkan kita seperti Musa di sini. Apa yang membuat Musa melakukan itu? Karena ia memandang pada stres itu dan memandang pada ukuran kebutuhan-kebutuhan. Dan tidak perhatikan ukuran bantuan yang sudah miliki dalam jangka waktu Ya. yang lama sementara ia berjalan. Ya. Jadi waktu kita menaruh situasi dan stres di antara kita dan Tuhan, itu yang membuat kita terpuruk. Kita juga telah melihat Elia dalam suatu pemandangan yang mirip dan ia juga berkata kepada Tuhan bahwa ia ingin mati. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Mengapa? Tatkala ia merasa ada satu ancaman, dan ia merasa takut dan lari demi nyawanya. Saat seseorang memikirkan dirinya sendiri dan merasa walau Elia sebelum itu bagikan singa di Gunung Karmel, namun begitu ia memikirkan dirinya sendiri, singa ini lelah. Jadi kita bisa terkena kelelahan. Jika kita terus memikirkan diri sendiri serta ancaman-ancaman, atau kita memikirkan tentang ukuran segala tanggung jawab kita, serta mengukurnya dengan semua ukuran manusia, Musa sebenarnya mengatakan perkataan yang benar. Namun ia mengukurnya secara manusia. Dari mana aku memulai? Bagaimana aku dapat mengurusinya? Itu benar, tapi engkaulah yang Benar. berkata bahwa engkau yang maunya keluar, yang berkata bahwa engkaulah yang memikulnya. Dia yang memikulnya di sepanjang jalan adalah dia yang akan terus bersama mereka. Ketika kita lupakan Tuhan dan tanggung jawabnya untuk membela kita dalam segala hal ancaman, serta melupakan Tuhan yang menyediakan kecukupan bagi kebutuhan-kebutuhan kita, 2 hal ini membuat kita lelah. Saya akan kembali kepada umat yang kemasukan nafsu rakus dan mengaitkan dengan apa yang disebut dalam Mazmur 106 dan apa yang diidamkan mereka. Saya akan baca sebuah ayat, mohon Anda untuk mengomentari. Ayat 13 dari Mazmur 106, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara, diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Ini adalah sebuah contoh tentang hati mereka di sepanjang jalan. Mereka bersungut-sungut dan meminta. Jadi Tuhan berkata, oke ambillah, namun kalian akan menuai. Benar sekali. Ia memberi apa yang mereka minta. Dr. Esam, fase ini ketika kita bergantung pada sesuatu dan bersikeras memilikinya dan Tuhan berkata, oke, aku berikan, tapi itu akan menjadi penyebab kepahitan. Praktekanlah untuk berbicara kepada kami tentang ini dalam hidup kita. Apa konsekuensinya? Saya akan mengacu pada insiden lain yang idenya sama ketika mereka meminta seorang raja. Dan Samuel dibuat kesal olehnya, namun mereka bersikeras. Jadi ia menghampiri Tuhan dan Tuhan memberitahu dia, bukan kamu yang mereka tolak. Perhatikanlah, mereka telah menolak. Aku. Saat kita menolak kehendak Allah, kita sedang menolak otoritas Allah. Jadi kita sedang menolak Allah. Ia memberitahu Musa untuk memperingatkan mereka bahwa jika mereka memiliki seorang raja, ia akan mempermalukan mereka. Raja akan mengambil hasil panenmu dan mengambil anakmu serta membuat mereka bekerja sebagai hamba. Ia tidak akan memberimu upah. Begitulah asal Anda tahu. Akulah rajamu. Ia memperingatkan mereka dan mereka tidak mendengarkan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memerintahkan dia urapilah seorang raja bagi mereka. Banyak kali kita bersikeras dengan begitu kuat seperti itu karena keinginan-keinginan hati kita. Manusia itu lemah. Dan ketika saya punya keinginan yang mendesak, dan hal ini banyak terlihat dalam proyek kehidupan seperti pernikahan dan lain-lainnya. Saya mungkin menginginkan hal ini atau itu. Mungkin itu bukan hal yang Tuhan kehendaki. Kita tidak berikan kesempatan pada Tuhan untuk mengatakan apa yang Ia kehendaki. Kita tidak memberi dia suatu kesempatan dan kita tidak tunduk.
Kita seharusnya berkata, apapun yang engkau katakan Tuhan, saya sepakat, bahkan jika itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tidak, kita tidak lakukan itu. Dan karena kita tidak melakukan itu, apa yang terjadi adalah bahwa kita mengikuti keinginan kita. Kita melakukan apa yang ingin kita lakukan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Itulah yang terjadi pada mereka di sini. Oke, saya akan kembali kepada Musa. Karena umat itu dan juga Musa berdosa terhadap Tuhan, ketika matanya tidak melihat sumber-sumber air yang besar, sumber air kekuatan dan sumber air pertolongan, dan ia mengeluh, serta bersungut-sungut. Namun dalam ayat 16, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa, dan pengatur pasukannya, kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan. Supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hingga padamu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama engkau memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Dan katakanlah pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Saya kembali ke Musa serta melihat apa yang Tuhan lakukan dengannya dan tentang 70 laki-laki dan tua-tua. Dan Tuhan akan mengambil sebagian roh daripadanya dan menaruhnya ke 70 orang itu. Apakah ini berarti suatu peningkatan berkat atau pelipat gandaan berkat serta kepemimpinan? Ataukah ini sejenis penurunan harga diri Musa di hadapan mereka? Atau apakah suatu teguran dari Tuhan? Atau Tuhan menyokong pekerjaan administratif karena mereka memiliki suatu kelompok yang lebih besar untuk membantu Musa? Dari mana ide ini datang? Idenya datang dari kemampuan manusia serta kemampuannya untuk menanggung penolakan. Dan pada waktu bersamaan hikmat ilahi untuk memberi dia di dalam batasan-batasan kuasanya. Ya. Apakah Allah memberi kuasa tambahan kepada orang-orang ini? Tidak. Apakah Allah membawa lebih banyak kuasa Ia dari mengambil surga? apa yang ada pada Musa. Ia mengambil apa yang ada Musa pada mungkin Musa telah serta melakukannya. membagikannya. Jadi kemampuan-kemampuan ini ada untuk Musa. Ya. Jadi saya tidak melihat suatu berkat tambahan diberikan. Ya. Tidak ada yang lebih banyak kuasa diberikan, namun ada suatu pembagian beban dan pembagian berbagai tanggung jawab. Dan kadang-kadang sesudah persungutan, ini pasti mengikuti. Artinya ada batasan-batasan tertentu ketika kita meraihnya. Dan mulai bersungut-sungut, Allah akan bertindak dan kita kalah. Ya. Pastinya Musa kalah di sini. Karena ia mengambil roh yang ada padanya serta membagikannya kepada 70 orang. Elia, frasa ini khususnya sangat penting. Aku seorang diri tidak dapat mikul. Elia mengatakannya pada suatu hari, benar bukan? Nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku, seorang diri yang masih hidup. Pada hari saya berkata, aku sendirian memikulnya, atau aku sendiri yang ada dalam peristiwa ini. Hari ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Hari itu Tuhan mengambil dari Musa serta membagikannya kepada 70 orang. Pada hari itu, di sana Tuhan memerintahkan pada Elia, Elisa bin Safat, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maksud Anda bahwa ketika Allah menetapkan saya untuk suatu pelayanan, Dia memberi saya bantuan yang membuat saya mampu untuk menggenapi pelayanan ini. Dan pada hari saya berhenti dari pelayanan, seakan Allah mengambil apa yang saya punya dan beri pada orang lain. Benar sekali. Jadi Musa benar. mampu melakukan pekerjaan itu karena Allah memperlengkapi dia dari awal dengan kemampuan-kemampuan. Benar. Dr. Esam, dalam insiden 70 orang, 70 tua-tua, dari mana kita membaca dalam Bilangan pasal 11 ayat 16, kita paham bahwa ini adalah perintah Tuhan. Benar. Ketika kita melihat kitab Keluaran pasal 18, itu adalah saran ayah mertua Musa. Ketika kita melihat Ulangan 1, kita paham bahwa itu adalah sebuah saran atau permintaan dari Musa sendiri. Dari Musa sendiri. Jadi bagaimana kita memadukan situasi ini? Apakah itu adalah perintah ayah mertua Musa atau Tuhan? Sebenarnya saya paham di sini bahwa perintah Tuhan melebihi semuanya. Ia tidak memberitahu padanya karena ayah mertuamu memberitahumu, atau karena ini adalah opinimu. Ini karena engkau mengeluh dan aku melihat bahwa ini oke. Ya. Berikutnya, Musa di sini sedang memperlihatkan hal tersebut sebagai sarannya dan bahwa mereka telah menyetujuinya serta melakukan itu bagi dia. Yitro berkata, dan mungkin saja Yitro melihat peristiwa itu karena kita berkata pada awal perbincangan bahwa itu benar-benar suatu tekanan yang berat sekali. Bayangkan seseorang sedang menerima problem dari orang sebanyak ini, jutaan, dan ia sendirian. Itu suatu tekanan yang sangat besar. Namun Yitro mengatakan hal itu karena Musa duduk sepanjang hari dari pagi sampai malam. Ya. Apa yang Tuhan katakan di sini bukanlah karena ia duduk dari pagi sampai malam menyelesaikan problem, tapi yang Tuhan katakan di sini adalah karena ia kelelahan.
Di bawah tekanan karena banyak permintaan dari umat. Karena itu Benar. berita Tuhan di sini, saya pikir yang paling benar dalam kisah ini. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Mulai dari ayat 27 kita membaca tentang dua orang yaitu Eldad dan Medad yang bernubuat di perkemahan. Tetapi Musa tidak keberatan mereka bernubuat di dalam perkemahan. Bisakah kita tahu alasannya? Silakan Dr. Esam. Sebenarnya walau Musa tidak sangat sukses dalam percakapannya dengan Tuhan dalam hal ini, namun sentuhan-sentuhan spiritual dan akar-akar spiritual tidak sirna dari orang itu. Di sini Musa sangat rendah hati. Anda lihat perbedaan antara ia dan Yosua. Yosua memberitahu dia bahwa ada beberapa orang yang tidak ikut datang. Mengapa mereka bernubuat dalam perkemahan? Artinya bahwa mereka termasuk di antara mereka yang namanya tercatat yang mereka undang namun mereka tidak mau datang. Melainkan tertinggal setelah bernubuat di perkemahan. Yosua bersemangat sekali, jadi Musa bertanya padanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi Nabi. kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, saya harap seluruh umat Tuhan adalah nabi. Walau ia tahu bahwa orang-orang ini, jika saya boleh mengatakannya, akan mengambil posisinya dan mereka menolak untuk keluar, tapi kemudian ia menghampiri mereka dan ia luar biasa dalam perasaan-perasaannya dalam situasi ini. Nyatanya bahwa ia tidak kehilangan sentuhan-sentuhannya atau prinsip-prinsipnya yang ditanamkan sejak ia dibesarkan. Baik. Saya akan beralih ke pasal 12 dan ada satu topik dalam pasal 12. Seluruh Ya. pasal adalah tentang satu ide, yaitu Miriam dan dosa Harun terhadap Musa. Mohon ingatkan kami Dr. Esam, apa yang mereka katakan tentang Musa dan apa sikap hati Tuhan? Nyata bahwa mereka berbicara satu dengan yang lain. Tentang perempuan Ethiopia yang Musa telah nikahi. Tidak peduli siapa perempuan itu. Namun Musa mendengarnya dan tetap berdiam diri. Tapi Alkitab memberitahu kita sebuah hal yang indah bahwa Tuhan mendengar itu. Ya, Alkitab memberitahu kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita selalu memiliki suatu dalih eksternal dan alasan internal. Jadi dalih eksternalnya perempuan yang telah ia nikahi. Namun tak lama kemudian ia berkata, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Jelaslah bahwa ada suatu elemen kecemburuan. kepahitan di hati. Benar sekali. Hal kedua juga bahwa Miriam memimpin percakapan itu. Pertama, Miriam memiliki sebuah kepribadian yang kuat dan Harun memiliki kepribadian yang lemah. Mereka seperti itu dalam seluruh sejarah. Jadi jelas di sini bahwa Miriamlah yang mulai karena dialah yang pertama-tama disebut dan ini tidak lazim. Jelas bahwa Miriam orang yang memulai dan Harun mengikuti dia. Tuhan bertindak dalam situasi ini. Sebenarnya satu sisi, ia mengatakan perkataan yang baik tentang Musa. Yang aneh adalah dalam pasal 11. Musa mengeluh. Dalam pasal 12, Tuhan membela Musa seperti yang ia lakukan terhadap Yohanes Pembaptis. Inilah Tuhan matanya yang jeli. Ia mengatakan perkataan termanis tentang Musa dalam situasi ini. Musa berbeda dari semua orang yang lain. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku, kepadanya dalam penglihatan berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang. Dan Alkitab mencatat bahwa Musa sangat rendah hati lebih daripada semua orang yang ada di muka bumi dalam situasi ini. Dan Tuhan bertindak bagi Musa. Saya pikir ini menunjukkan pada kita prinsip-prinsip yang luar biasa dalam berurusan dengan Allah. Siapapun yang permalukan, jika ia tetap berdiam diri, Allah akan membela dia. Mereka menghina seorang hamba dan berbicara menentang dia, Allah mendengar dari surga dan tidak mau melepaskannya. Saya rasa semua ini adalah prinsip-prinsip yang diperlukan. Miriam ditulahi dengan kusta, dan bangsa itu diganggu di sepanjang minggu. Hal baik sesudah itu adalah bahwa kita tahu Musa berdoa bagi dia, dan lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Ya, Ini menunjukkan pada kita juga etika-etika Musa yang luar biasa, dan sikap hati Tuhan yang luar biasa terhadap Musa. baik. Saya punya sebuah pertanyaan yang mungkin juga ada di pikiran salah satu pemirsa. Walau Harun dan Miriam telah berdosa terhadap Musa, mereka berdua memiliki kesalahan yang sama. Membicarakan Musa di belakangnya. Tetapi hukumnya jatuh ke atas Miriam. Benar sekali. Hukuman tidak jatuh ke atas Harun. Harun tidak ditulahi dengan kusta. Mengapa? Mengapa? Kita tidak bisa mengabaikan sisi simbolis dalam segala sesuatu. Anda tahu bahwa Miriam mengacu pada kesaksian, ini dari Keluaran pasal 15. Dan Harun mengacu kepada Kristus sebagai imam besar. Ya, Jadi ia tidak bisa ditulahi dengan kusta. Karena jika Harun ditulahi dengan kusta, siapa yang akan bersyafaat bagi umat itu dan menghindari hukuman bagi mereka? Itu adalah pekerjaan Harun. Seakan umat itu akan dilucuti. Itu tak akan terjadi secara harfiah. Dan tak akan terjadi karena ia adalah imam besar yang mengacu kepada Kristus. Sedangkan kesaksian itu bisa menjadi lemah.
dan bisa dihalangi dan dapat menyebabkan orang-orang lain tersandung. Itu yang Benar. terjadi pada Miriam. Jadi dalam bagian ini saja, karena Harun secara simbolis mewakili pribadi dari Kristus. Itu sebabnya ia tak terkena kusta. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Yang saya pahami adalah ketika saya memandang kepada dunia, berarti Tuhan kurang di mata saya. Seperti ketika umat itu sangat menginginkan dunia, dan mana menjadi kurang berarti di mata mereka. Ketika kita berpegang pada sesuatu yang tidak sesuai kehendak Allah, seolah-olah kita menolak untuk tunduk kepadanya. Maka diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Dari sana kita belajar untuk tunduk kepada kehendak Allah karena Ia selalu melihat apa yang terbaik bagi kita. Ketika kita fokus pada segala stres dan melakukan Tuhan, jiwa kita menjadi lelah. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan dan mengingat Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Esam, Tuhan Terima kasih, memberkati. Saudara Ayat. Para pemirsa yang kami kasihi, bangsa itu memulai perjalanan mereka. Dan di dalam perjalanan mereka yang panjang yang menghabiskan sekitar 40 tahun, kejahatan bangsa ini muncul. Perhentian pertama dari kegagalan ini adalah ketika mereka mengidamkan hal-hal yang lama sekali lagi saat mereka mengidamkan Mesir dan makanan Mesir. Tatkala orang-orang bajingan kerasukan nafsu rakus dan menolak mana. Anda harus tahu pemirsa terkasih bahwa setiap kali kita menoleh ke belakang dan setiap kali keinginan-keinginan kita lebih condong kepada apa yang ada di masa lalu, semakin sedikit kita akan tertarik kepada Kristus dan Kristus akan menjadi semakin berkurang di mata kita. Setiap kali kita membuka mata dan telinga dan menerima kesenangan duniawi, hawa nafsu akan dunia, apa yang ada di dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, dan menerima setiap hawa nafsu dan kesenangan dunia, yang darinya dulu kita telah dikerat. Ketika kita mengidamkannya, sekali lagi, selera kita akan Kristus akan berkurang. Itu tidak aneh pemirsa terkasih bahwa banyak kali kita tidak memiliki selera untuk duduk di hadapan Tuhan dan duduk di depan Alkitab. Waktu yang kita habiskan di depan Alkitab dan di hadapan Tuhan lebih sedikit. Waktu-waktu di mana kita menutup pintu kita untuk meluangkan waktu dalam persekutuan dengan Tuhan lebih sedikit. Kita kurang tertarik kepada Kristus daripada sebelumnya. Rasa lapar kita akan Tuhan tidak lagi seperti pertama kali. Saya meminta Anda untuk menguji diri sendiri dan izinkan saya juga menguji diri saya. Dan berkata bersama penulis Mazmur 139, selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku. Ujilah aku, kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mungkin ada sebuah kejahatan yang telah menyusup ke dalam hati yang telah menyebabkan seleramu dan rasa laparmu terhadap Tuhan menjadi berkurang. Mari kita bertobat, mencurahkan apa yang ada dalam hati kita, memperbaharui kerinduan-kerinduan kita kepada Tuhan. Berpeganglah padanya. Para pemirsa yang kami kasihi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.